sama Iis Dahlia. Tadi kita lihat nih Iis Dahlia mencurahkan hati yang paling dalam ya. Biasanya kita lihat dia cuek gitu, kelihatannya cuek, tapi di dalam tetap aja karena ada banyak hal mungkin ya, banyak situasi. Kadang-kadang ketika menghadapi bulian atau komentar netizen yang kayaknya kok menjudge gitu ya. Kadang kita kuat, tapi kadang-kadang kan kita dalam kondisi yang beda-beda gitu ya. Kadang kita juga lagi apalagi down. perempuan ya kan, perempuan gitu. Ini gue nih lagi mens nih, jadi agak lebih sensitif, terus lebih ya kita kalau perempuan lebih kalau perasa iya kan jadinya. lebih perasa. Nah, ini ini juga nih, ini kan kaitannya apalagi kalau bukan cuma diri kita, tapi kaitan sama anak-anak nih. Salah satu yang kemarin juga sempat Iis juga jadi sedih tuh soal Devano. Nah kemarin kita lihat Devano manggung terus jatuh. Ya banyak sih netizen yang khawatir juga, yang memberi semangat dan juga yang memberikan apresiasi. Ya ampun Devano sampai kamu tahu ini. Tapi katanya banyak banget yang ngegoreng juga ya. Gorengnya apa? Nggak tahu deh, aku nggak mau baca kalau yang ini. Karena kalau ini aku bener-bener ngeliat. Jadi tuh kamu ada di situ? Ada di situ. Jadi karena dia lagi sakit, dia tuh keluar rumah sakit. Dia diare. Diare 3 hari, dua hari apa 3 hari dirawat di rumah sakit ya kan. Aku udah ngomong sama dokternya. Pokoknya hari Sabtu harus sudah pulang karena hari Minggu nyanyi dok. Nggak janji ya mbak gitu, kalau umpamanya diare kan gimana, nanti pakai pampers aja kali deh kata gue gitu kan, karena kan cairan keluar tuh iya kan ya. Apa namanya, udah akhirnya dokter visit hari Sabtu nggak bisa mbak, hari Minggu ya, hari Minggu baru kita udah siapin semuanya, pokoknya Mbak Iis keluar hari Minggu gitu si Devano. Ya udah Devano keluar jam 2 nih, manggungnya abis maghrib. Jadi jam 2 istirahat dulu di rumah, mandi-mandi apalah segala macem. Jam 5 dia pergi ke venue karena harus latihan check apalah segala macam, check sound. Aku pergi buka puasa dulu di rumah Camelia Malik, Mbak Mia gitu kan. Tapi ada neneknya kan yang dari Indramayu. Nanti kita nonton Devano ya. Oke mam, aku ketemu dulu ke rumah Mbak Mia, abis sholat maghrib langsung kita cus gitu. Udah kesana. Ini anak kan nyanyi sendirian ya, udah berusaha ini, tapi gue nih kayak anak kayak ini ya, kan matanya gitu iya ya, kan, ya kan, udah mulai oleng nih lagu keberapa, dia kayaknya katanya anak bandnya ke belakang tuh udah gini-gini, udah mulai ngasih sign, tapi dia terus akhirnya duduk tuh, kan panggungnya ada level tuh, dia duduk, begitu dia ngeliat ke bawah mau berdiri itu pusing kayaknya. Itu lagu ke-9 yang dia pingsan. Aku kaget kan, gedubrak, aduh si neneknya malah gini, itu mukanya nggak apa-apa karena jatuh tuh yang jatuh duluan gitu muka ya? Gitu. Tapi untungnya kan panggungnya panggung kayak gini nih, agak apa sih? Empuk lah ya. Iya, empuk mah enggak bu. Cuman maksudnya nggak ada paku-paku apa kan? Kita yang takutnya kan ada kayu, ada apa kalau di panggung di outdoor kan gitu. Ya udah anaknya, lu tau nggak setelah dia siuman, dia tuh saking kasihan lo netizen tuh, kalian tuh bener-bener deh. Anak gue tuh pingsan siuman gini. Ya Allah rame lagi deh adek gitu loh. Sedih nggak? Sedih banget tau gue. Ya Allah nak, kata gue jangan pikirin itu dulu, pikirin kesehatan kamu. Itu tuh gue yang ya Allah sampai Devano banyak kok, kamu fokus aja sama yang memberikan semangat ya. Yang memberikan semangat, yang bilang kamu ya ampun profesional banget. Aduh Devano doain jaga kesehatan ya, moga-moga sehat terus gitu ya. Kalau aku sih lebih fokus karena dia jatuhnya pas diturudung cus. Ya itu buat hiburan aja ya. Devano semangat ya, kalaupun rame ya itulah namanya kalau menjadi bintang ya. Yuni Shara pernah bilang, apa arti sebuah bintang? Sebuah bintang itu artinya bahwa dia memiliki penggemar sebanyak hatersnya. Itulah ya. Bismillah ya nak, semoga kita menjadi keluarga yang kuat. Amin. Kita kasih ngobrol lagi sama Iis. Nah ini ada yang udah lama nih, karena dia tinggalnya sekarang jauh ya di Makassar. Tapi dia lagi rame karena ya tetap bisa berkomunikasi dengan penggemar-penggemarnya melalui konten-konten di Reels-nya gitu ya. Kita ada Nina Zatulini, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Nina Zatulini ya kan. Aduh, zaman dulu mah dia hits banget di FTV, sinetron. Ini kayaknya aku baru lagi deh masuk. Baru lagi? Ini aku kayak deg-degan gitu, rasanya beda ya. Udah lama banget dong. Nah, biasanya cuma bikin reels, apalagi sebelumnya pandemi kan kemana-mana gitu ya. Terakhir kali aku kesini 2015 tuh, Kak Feni belum. Ya, sekarang Masya Allah Sekarang kita ya. tanya kabar terbaru. Tapi sebelumnya,
ada artikel ini. Dulu Ratu FTV, sekarang jadi ibu rumah tangga. Setelah dinikahi bos Ya muda Allah, dari amin 7 aja. perusahaan. Amin aja. Aduh. Gimana rasanya kamu? Ya kan biasanya udah biasa sibuk sebagai artis gitu ya Iya. kan di Jakarta lagi. Terus ngikut suami di Makassar. Ya kan? Apa adaptasi apa yang paling sulit? Jadi sebenarnya aku tuh gak dari awal pas nikah sih langsung kayak menetap di Makassar. Jadi jujur pas semenjak pandemi aku baru for intens good di lah sana. di Makassar. Karena ya kan kalau pas pandemi kan gak bisa bolak-balik ya, naik pesawatnya ribet. Terus akhirnya setelah pandemi aku mikir kok kayak aku lebih produktif setelah di rumah tuh kayak bikin konten. Kerjaan juga lebih banyak dari sosmed gitu ya. Jadi aku pikir oh lo ngapain lagi aku bolak-balik, kayaknya kasihan juga lama-lama kayak suami jauh dari anak-anak juga kayak jauh dari bapaknya gitu kan. Jadi aku pikir ya udah deh kayaknya kita for good aja. Dan ternyata alhamdulillah bisa dijalanin juga sih. Walaupun pasti pertamanya butuh adaptasi ya yang lumayan. Tapi alhamdulillah sekarang enjoy Jadi sebelum aja. itu LDR gitu ya? Iya LDR. Aduh, berat juga ya itu Iya, ya? itu juga berat banget, apalagi kan udah anak. Jadi ada yang anak aku yang ketiga nih si Kaluna itu anak pandemi kan. Jadi pas pandemi aku hamil. Nah pas pandemi itu aku merasa kayaknya udah anak 3 nggak bisa sih nih lama-lama jauh dari bapaknya. Jadi habis itu ya udah aku pindah ke Makassar. Terus aku doanya mintanya itu aja sih sebenarnya. Pasti adaptasi, tapi kayak aku minta Diberi supaya nyaman jalaninya. diberi rasa nyaman yang lebih cepet lah. Mungkin orang bisa sampai bertahun-tahun. Aku minta mudah-mudahan kayak ya sebulan 2 bulan aku udah bisa di sana rasanya enak gitu, nyaman. Dan alhamdulillah sih ya sekarang ya walaupun pasti tetap ada ini ya, tapi ya tetap dijalanin sih. Ada anak-anak juga udah pada sekolah di Makassar Iya, gitu. iya. Memang kalau anak-anak mah biasanya lebih cepat adaptasinya ya. Orang Iya. udah agak gede ya. Tapi ini dia bilang tadi lebih produktif juga nih konten-konten Redasnya juga Iya. ditonton sekarang sampai berapa jutaan ya? Jutaan. Kita lihat Masya beberapa Allah. kontennya berikut ini. Ini mulai aktif berkonten dari sejak pandemi. Dari pandemi. Dari pandemi yang Delta deh kayaknya tuh. Aku Oh, udah iya, mulai. iya, itu yang lebih mencekam itu ya, gitu. Pokoknya udah nggak bisa kemana-mana deh tuh. Akhirnya kayak produktif lah di rumah. Enggak, itu idenya dari mana? Kan kadang-kadang bikin konten itu juga membutuhkan apa ya, niat dan dorongan energi yang besar. Paham kan ya? Iya. Jadi kayak orang suka bilang kayak oh enak ya sekarang konten doang. Padahal konten tuh juga butuh susah, niat iya. banget loh. Ya apalagi sekarang kayak maksudnya udah punya anak itu kan susah ya bagi waktu antara kayak ngurus anak, ngurus suami, terus kerjaan juga gitu. Jadi ya bikin kontennya tuh ya kebetulan udah dapet juga sih tim di Makassar. Ya sebenarnya timnya bukan yang tim yang kayak orang ngebayangin tim banyak gitu. Enggak, sebenarnya kayak aku sama ada videographer sama ada asisten lah gitu. Oke. Jadi kita cari-cari konten aja yang ini bagus nih. Iya, jadi ya udah itu aja, kita tim kreatifnya cuma 3 orang itu aja. Aku yang kayak lebih ke kreatifnya ya sebenarnya lebih ke aku sih yang nyari-nyari konten yang relate gitu. Yang Jadi mereka bantuin aja mensupport ya. Yes. Apalagi kalau udah mulai ngedit itu kan agak lama ya kan. kayak Ya. bagian ngeditnya deh yang susah. Oke, sekarang apa yang sudah kamu dapat dari konten-konten itu? Apa yang sudah aku dapat? Ya, benefit apa selain Benefitnya ya pasti mengisi waktu ya, mengisi waktu. Ya alhamdulillah kalau cuan itu ya alhamdulillah pasti ada cuannya gitu. Cuman mungkin kan beda sama aku di TV dulu. Iya. Ya pasti beda Lebih gede lah. mana? Iya. Gimana ya nge-compare susah juga. Ya Susah. pasti ya kalau di Kadang-kadang TV juga ya. enggak kalau di kadang bisa TV. rumah Kalau di terus TV ya. tuh karena ada passion aku juga kali ya. Walaupun memang aku sekarang kayak udah nggak pernah di TV, tapi aku ngerasanya oh dengan bikin konten nih ada passion aku juga yang bisa aku keluarkan yang ya actingnya begitu. Cuman kan beda gitu. Rasanya beda ya. Rasanya beda. Kalau kita acting kan kita lebih kayak ketemu orang, bersosialisasi gitu. Kalau ini sendiri aja gitu ya. Iya gitu. Apalagi kan ini kan aku di Makassar kan otomatis kalau kayak syuting ya otomatis udah susah lah ya. Udah Ya, mesti bolak-balik ninggalin anak. ya, kayak faktor repot. itu juga kayak anak-anak nggak mungkin ditinggal gitu Oh, kan. jadi itu semua yang kamu bikin tuh POV-nya berdasarkan pengalaman pribadi ya? Oke, sekarang kita tanya, pernah nggak Aduh. pernah kamu mengecek handphone suami diam-diam? Jawaban setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. Musik. Suka ada pertanyaan.